Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad fasawfa 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Shadaqallahul 'azim. Ayyuhal muslimun al-kiram, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan selalu rasa syukur kehadirat Allah yang senantiasa masih memberikan limpahan karunia dan rahmat kepada kita. Mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan ini menjadi thariqah, menjadi jalan buat kita untuk selalu menjadikan Allah sebagai Allah yang esa, dan untuk selalu menjadikan kita hamba-hamba yang tetap berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat salam yang selalu kita bacakan berkenan beliau memberikan syafaat kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dari atas mimbar khatib berwasiat terutama buat diri sendiri dan buat kita semua, tingkatkan kembali ketakwaan kepada Allah. Jadikan takwa sebagai landasan kita, karena sungguh hanya dengan ketakwaan kita dapat mempertanggungjawabkan segala amanah yang Allah embankan kepada kita. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, semua akan kita tinggalkan. Kita kembali kepada Allah, hanya amallah nanti yang akan menjadi bekal kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, datang seorang sahabat, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata, ya Rasulullah, allimni wa ausini wa anzid. Jadi banyak di redaksi hadisnya. Ya Rasul, berikan aku nasihat yang ringkas, berikan aku sebuah kata-kata yang ringkas yang mudah kupahami dan mudah kuamalkan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, idza kuntum ila shalah, maka ketika engkau melaksanakan salat, maka jadikanlah as-salatu muaddiin, salat engkau seolah-olah engkau akan pergi jauh meninggalkan dunia ini. Ketika engkau melaksanakan sholat, jadikanlah sholat yang kau lakukan itu menjadi sholat terakhir dalam kehidupanmu, seolah-olah kau tidak akan pernah kembali lagi. Artinya apa? Seriuslah dalam beribadah, karena sungguh tiga yang menemani manusia. Yang ketiga itu nanti semua akan ada batasannya. Yang pertama, manusia akan ditemani oleh sesuatu yang sampai pada akhir daripada tenggorokannya, yaitu adalah hartanya. Yang kedua, ada yang menemani manusia itu sampai ke dalam kuburnya, yaitu keluarganya. Dan ada sahabat yang akan menemani manusia itu sampai yaumul mahsyar, sampai hari berbangkit, sampai hari perhitungan, yaitu amal yang selalu kita sia-sia melaksanakannya, yang kita malas melakukannya, yang terkadang kita lakukan, terkadang tidak. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, himbauan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah mendengar kawakan seruan dari Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kau mendatangi Allah. Dalam arti kata, bukan Allah yang butuh kepada kita, bukanlah Allah yang menginginkan kehadiran kita, tetapi kita yang butuh kepada Allah.
Kita yang menginginkan Allah karena kita menumpang di dunia Allah, karena kita menggunakan fasilitas dari Allah. Rizki yang kita pakai semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika Allah memanggil kita, terkadang berat hati kita untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum fis shalah fashallu shalatal muwaddiin." Maka ketika kau melaksanakan ibadah salat, anggaplah salat yang kau lakukan itulah salat terakhir yang terbaik yang kau lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah dirahmati Allah, bahwa salat itu memberikan satu dampak besar bagi manusia. Tahta anil faksya'i wal munkar. Ketika orang melaksanakan sholat, ketika orang telah mendirikan sholat, maka tercegah ia daripada tahta faksya'i wal munkar, di bawah kendali daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Namun ketika manusia sudah dikuasai oleh nafsunya, akalnya sudah dikuasai oleh nafsunya, maka hancurlah kehidupan manusia itu. Bahwa iblis kalah dengan hawa nafsunya, karena iblis tidak mampu menundukkan nafsunya, sehingga dia pun harus bertekuk lutut kepada nafsunya, tidak mau sujud kepada Allah. Maka hawa nafsu kita yang selalu mengajak untuk menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawa nafsu kita yang selalu ingin berbantah dengan Allah dan merasa bahwa kita tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hilang kendali diri, berbuat semau kita di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah nanti bersumbernya malapetaka yang terjadi, pembunuhan yang terjadi, perampokan yang terjadi, perzinahan yang terjadi, karena sungguh manusia telah kehilangan jati dirinya, karena manusia telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Kalau manusia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka hilanglah norma-norma agama. Kalau manusia sudah dikendalikan hawa nafsunya, maka hilanglah akhlaknya, maka hilanglah seluruh apa yang ada dalam dirinya. Mereka akan menjadi makhluk Allah asfala safilin, rendah kedudukan kita, hilang harga diri kita, tidak punya derajat kita. Maka seketika orang akan menganggap kita hanya sebagai sampah masyarakat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dengan hal ini sehingga tatanan kehidupan kita di masyarakat sudah tidak terkendali lagi. Lihatlah di negara kita, seolah-olah sebuah kemaksiatan bukan lagi menjadi aib. Dulu di kampung-kampung kita menjual minuman keras itu hal yang tabu. Dulu menjual sesuatu yang dilarang itu adalah sesuatu hal yang tabu, yang berat untuk dilakukan. Tapi sekarang lihat, narkoba, judi dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat, sabung ayam dan sebagainya. Dan justru kita kebanyakan umat Islam menutup mata. Kita takut, ada yang takut nanti hilang pangkatnya, ada yang takut nanti dia akan ditinggalkan masyarakatnya, ada yang takut nanti dia kehilangan kehormatannya, ada yang takut nanti dikatakan sok-sok pahlawan dan sebagainya, sehingga kemaksiatan itu merajalela terjadi di daerah kita dan kita diam menyaksikan. Lemah kita. Yang kedua, lihat bagaimana persaudaraan kita sesama muslim sudah hancur berantakan. Tidak ada lagi kekuatan, dan ini yang dikatakan Rasul seperti buih di tengah lautan, mudah diombang-ambingkan. Kenapa? Karena yang korban bukan saudara saya, karena yang korban bukan famili saya, karena yang korban bukan keponakan saya, masa bodoh. Sehingga tidak ada lagi persaudaraan kita. Al-muslimuna ikhwah, itu hanya semboyan. Muslim itu bersaudara, hanya semboyan. Sudah hilang maknanya, sudah hilang ketentuannya. Karena muslim yang miskin bukanlah saudara saya, muslim yang miskin bukanlah keluarga saya, karena keluarga saya adalah muslim yang kaya. Maka banyaklah penjilat berkeliaran di mana-mana. Kalau ada orang yang kaya, maka rela kita menjilat kakinya hanya untuk mendapatkan pangkat dan jabatan serta kedudukan dan sebagainya. Hilang harga diri tidak masalah, asalkan niat dan tujuan itu tercapai. Inilah yang menyebabkan Allah murka
dan Allah katakan alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad fasawfa 'alaihim rabbuka sawfa 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Mereka berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Kita lihat, hukum itu bukan hukum kita, dan kebanyakan di mana-mana terjadi di belahan bumi ini, hukum hanya berlaku kepada kita yang lemah. Mulai dari zaman Fir'aun, mulai dari zaman Namrud, bahkan sampai terakhir penguasa otoriter Mustafa Kemal Atatürk, hukum itu ada di bawah kendali mereka. Sampai Mustafa Kemal Atatürk mengatakan kepada seluruh pasukannya, siapa yang lebih berkuasa sekarang, aku atau Tuhan? Persis seperti apa yang dikatakan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ketika manusia sudah dikuasai hawa nafsunya, maka dia akan merasa lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah dirahmati Allah. Maka inilah yang kita khawatirkan. Hilangnya agama dari dada kita, hilangnya agama dari peradaban kita, hilangnya agama dari tatanan masyarakat kita, membuat kehidupan kita hancur. Dunia ini bukan tempat kita yang kekal, karena orang tua kita, kakek kita, nenek kita, buyut kita telah dipanggil Allah, dan harusnya ini menjadi contoh buat kita bahwa sebentar lagi kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbuat sesuka kita di bumi Allah, karena sungguh tidak ada kekuatan kita yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja Allah berikan penyakit. Fir'aun mati karena kesombongannya. Namrud mati dengan pasukan terkecil dari Allah, hanya seekor nyamuk. Bahkan Mustafa Kemal Atatürk pun mati dalam kehinaan yang dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita banggakan dalam kehidupan? Pangkatmu. Jangankan Allah, manusia sekitarmu, manusia sekelilingmu akan berusaha untuk menggesermu dari kursi. Harta kekayaanmu akan digunakan oleh orang lain. Orang lain akan berusaha bagaimana mengambil harta kekayaan kita. Maka kalau kita jadikan itu sebagai landasan dalam kehidupan, maka banyak kita nanti yang hukum dunia wa karahiyatil maut. Karena banyaknya hartamu, takut dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya hartamu, ketakutan kau meninggalkan itu, bahkan untuk ibadah kepada Allah sedang kita menghadapi. Kenapa? Karena takut terlalu banyak nanti undang-undang Allah yang berlaku pada harta kita, sehingga menjadikan orang kikir, menjadikan bakhil, menjadikan sombong, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu. 5 kali sehari semalam Allah memanggil kita, satu pun kadang tidak mau kita mendatanginya. Sombong kepada Allah yang memberikan rezeki dalam kehidupan. Sidang jemaah dirahmati Allah, maka sadarlah kita, insyaflah kita. Salat yang kita lakukan bukan menghinakan kita. Salat yang kita lakukan tidak seberat pekerjaan kita. Salat yang kita lakukan bukti dan tanda kita tunduk kepada Allah Sang Penguasa langit dan bumi. Salat yang kita lakukan sebagai bukti bahwa kita butuh kepada Allah Qadiratul Jalil. Bahwa salat yang kita lakukan menjadi bukti bahwa kita masih mau menuruti keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seberat apapun pekerjaan kita, sesempit apapun waktu kita, luangkan waktu untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh hartamu akan meninggalkanmu, keluargamu akan melupakanmu. Amal itulah nanti wayabqa wahid, yang tinggal adalah satu untuk menemani kita, yaitu amaluhu, amal perbuatan yang selama ini kita malas melakukannya. Dialah nanti yang menjadi sahabat kita, yang menjadi penolong kita ketika berada dalam tekanan pertanyaan mungkar dan nakir. Dialah nanti yang akan membela kita, betul bahwa dia sholat, betul bahwa dia mengingat Allah, betul bahwa dia takut kepada Allah. Amal inilah nanti yang membela kita. Sementara harta yang kita tinggalkan menjadi rebutan buat anak cucu kita. Kita masih berada dalam tekanan pertanyaan malaikat, sementara keluarga kita sibuk membagi harta kita, membagi-bagi harta kita. Hadirin sidang jemaah, jadikanlah buat renungan kita,
bahwa sesungguhnya selagi masih sehat kita gunakan waktu untuk beribadah kepada Allah. Jadikan setiap tarikan napas kita itu adalah zikir kepada Allah. Jadikanlah setiap perbuatan kita menjadi ikhtiar kita untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang dimaksud di situ bukan sholat saja. Bukan berarti menjadi muslim yang sejati itu setiap detik sholat, setiap detik zikir, tidak. Tetapi jadikanlah setiap perbuatan kita, niatkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga perbuatan kita, jangan menjadikan perbuatan itu adalah perbuatan yang menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jadikanlah perbuatan itu menjadi perbuatan yang Allah rindukan, yang Allah ridhoi, yang menjadikan kita insan-insan yang kamil, insan-insan yang dapat mempertanggungjawabkan amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.